Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin Masjid Al-Azhar yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan yang masih terkait dengan al-ma'ani allati tatimmu biha hayatus salah. Makna-makna yang dengannya sempurna salat kita, atau dengan bahasa yang lain, hal-hal yang bisa menghadirkan ruh kehidupan dalam salat kita. Salat ini punya ruh yang membuat hidup salat kita. Kita sudah membahas al-ma'na al-awwal wal ma'na al-thani, makna yang pertama dan makna yang kedua. Yang pertama, hudurul qalbi, kehadiran hati. Ketika kita sholat, yang hadir tidak hanya tubuh kita, tapi juga hati ini perlu dihadirkan. Fikiran perlu dihadirkan. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, at-tafahhum li ma'nal kalam, memahami makna dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Sekarang masuk pada al-ma'na tsalits, makna yang ketiga, at-ta'zimu lillah wal haibah, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah. Agungkan kebesaran Allah tatkala kita melaksanakan salat. Wa dzalika yatawallat min syai'ain, perasaan pengagungan kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah ini bersumber dari dua hal. Yang pertama, ma'rifatu jalalillahi ta'ala wa 'azamatih, bersumber dari pengetahuan kita akan kebesaran Allah dan keagungannya. Tidak mungkin kita bisa mengagungkan Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Tidak mungkin kita bisa memuliakan Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Maka mengenal Allah itu akan melahirkan sikap pengagungan. Yang kedua, wa ma'rifatu haqaratin nafsi wa annaha musta'badah, agar kita salat itu dengan perasaan mengagungkan Allah, ya, dan takut kepada Allah, itu dengan mengenal Allah dan juga mengenal kehinaan diri sendiri, mengetahui bahwa dirinya itu hina dan jiwanya merupakan jiwa yang diperhamba, diperbudak. Dia ini budak, dia ini hamba yang sedang menghadap kepada tuannya yang memiliki langit dan bumi serta isinya. Jiwanya ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
fayatawallat minal ma'rifatain, jika seseorang punya dua ma'rifah itu, ya, mengenal keagungan Allah dan mengenal kerendahan, kehinaan dirinya, maka akan melahirkan dua sikap, al-istikana wal khusyu', merendahkan diri dan khusyuk. Maka itulah kondisi jiwa yang harus kita hadirkan, kita bawa tatkala kita menghadap Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla yang kita sedang menghadapnya ini adalah Tuhan kita yang maha besar, maha agung, yang memiliki kekuasaan, dan kita adalah hambanya yang tidak punya apa-apa. Dan kita sedang datang kepada Allah untuk menghambakan diri karena kita butuh kepada Allah. Kita datang untuk diterima. Ini juga perasaan yang harus kita hadirkan. Kita datang kepada Allah agar Allah menerima kita sebagai hamba yang dicintai Allah. Maka suasana batin seperti itu dihadirkan. Kalau kita tidak menghadirkan, kita menyembah siapa, sedang apa, ya akhirnya sholat kita seperti nyembah tembok. Seperti nyembah tembok. Tidak ada di alam jiwa ini, tidak ada kebesaran Allah, tidak ada kesadaran bahwa saya sedang menghadap Allah, saya sedang mengucapkan kalimat-kalimat takbir, pengagungan, kalimat yang membesarkan Allah, saya sedang berdoa kepada. Kalau tidak ada perasaan seperti itu, ya seolah-olah kita menyembah tembok. Itu terus dihadirkan. Wa min dzalik ar-raja, demikian pula harapan. Fa innahu zaidun 'alal khauf, karena raja itu sesuatu yang lebih dari sekedar takut. yakni hadirkan juga harapan kepada Allah selain rasa takut. Fakam min mu'adzim malikan yahabuhu li khawfi satwati wa la yarju birrahu. Betapa banyak orang yang mengagungkan raja, dia mengagungkan karena takut akan siksanya, akan kekejamannya, dan dia tidak punya harapan apapun kepada raja itu karena dia zalim. Apa yang mau diharapkan? Tapi ketika kita datang kepada Allah, kita datang kepada Tuhan yang memang pantas ditakuti, dan Allah sebagai tempat harapan kita, satu-satunya tempat. As-Samad, yang semua makhluk menuju kepadanya. Wal musalli yanbaghi an yakuna rajian bi salatihi thawab. Orang yang salat dia harus punya harapan, hendaknya dia punya harapan dengan salatnya. Harapan apa? As-thawab, pahala dari Allah. Kita datang kepada Allah mengharap pahala dari Allah. Kama yakhafu min taqsirihi al-iqab, sebagaimana dia takut ketika dia meninggalkan perintah Allah itu, dia takut dengan siksanya Allah. Wa yanbaghi lil musalli an yahdhur qalbuhu, an yahdhura qalbuhu inda kulli syai' min as-salat. Orang yang salat hendaknya menghadirkan hatinya inda kulli syai', dalam semua gerakan-gerakan salatnya. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Syekh, fa idza sami'a nida' al-muadzin, jika dia mendengarkan panggilan muadzin, orang yang azan, falyumathil an-nida' lil qiyamah wa yashmur lil ijabah, maka panggilan tersebut hendaklah dia anggap itu sebagai panggilan nanti dia di hari kiamat. Maka hendaknya dia datang dengan segera. Wal yanzur madza yujib wa bi ayyi badan yahdhur. Orang kalau dipanggil oleh Allah di hari kiamat, dengan apa dia menjawab? Wa bi ayyi badanin yahdhur, dengan badan apa dia hadir?
Wa idza satara auratahu, jika dia menutup auratnya, falya'lam anna al-murada min dzalika, ketahuilah bahwasanya maksud dari penutupan auratnya itu adalah menutup aibnya atau menutup badannya dari pandangan makhluk. Ya, kita pakai baju agar tidak tersingkap aurat kita, menutup apa yang seharus ditutupi. Kenapa? Haya'an lil makhluk, kita malu karena dari pandangan makhluk. Falyadhkur awrata batinihi wa fada'ihi sirrihi allati la yatla' 'alaiha illa al-khaliq. Maka demikian pula dia harus tutup aurat batinnya, keburukan-keburukan batinnya dari pandangan Allah. Karena yang melihat aurat kita, aurat batin kita adalah Allah. Walaysa laha anhu satir, tidak ada yang menutup pandangan Allah. Wa annaha yukaffiruha an-nadam wal haya wal khauf, dan aurat kita, keburukan-keburukan kita itu bisa dihapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dengan penyesalan, dengan rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza istaqbala al-qiblah, dan jika dia menghadap kiblat, faqad sarafa wajhahu 'anil jihad ila jihati baitillah taala, maka pada saat itu dia telah memalingkan wajahnya dari semua arah. Dia palingkan wajahnya dari semua arah dan dia fokuskan pandangannya kepada Allah. Dia fokuskan, dia berdiri menghadap Baitullah, rumahnya Allah. Fasarfu qalbihi ila Allah taala aula min dzalik. Kalau jasmani kita sudah kita persiapkan, kita hadapkan untuk menghadap Allah, demikian pula hati ini dia harus menfokuskan pandangannya hanya kepada Allah. Maka berpalinglah, maka hendaknya hati kita palingkan dari semua pandangan-pandangan duniawi, kita fokuskan kepada Allah sebagaimana jasmani kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fasarfu qalbihi ila Allah taala aula min dzalik, maka memalingkan hati hanya menuju Allah itu lebih utama daripada sekedar memalingkan jasmani kita. Fakama annahu la yatawajjah ila jihatil bait illa bil insaraf an ghairiha, kadzalikal qalb la yansarif ila Allah taala illa bil insiraf amma siwah. Sebagaimana hati, sebagaimana kita tidak menghadap ke satu jihad, satu arah. Kalau kita menghadap ke satu arah itu berarti kita meninggalkan semua arah. Demikian pula hati ini tidak bisa dianggap hanya menghadap Allah kecuali dengan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menghadirkan ikhwani fillah. Maka pesan yang dimaksud, yang diinginkan di sini adalah setiap gerakan itu kita kaitkan dengan apa? Dengan Allah, dengan hari kiamat. Itulah mengapa orang ketika keluar dari rumah mau sholat tidak diperkenankan bermain-main sekalipun dengan tangannya. Jadi kalau kita ingin khusyuk, keluar dari rumah mau sholat itu sudah kita persiapkan semuanya. Bahkan dalam perjalanan itu kita sudah mulai meninggalkan fikiran-fikiran duniawi kita, dalam rangka kita menghadap siapa? Allah. Sehingga kalau antum jalan ke masjid, kalau pas berjalan berdua, lebih baik diam, Pak. Jangan softo, jangan guyon. Karena apa? Guyonan itu tidak memfokuskan kita ke akhirat. Guyonan itu urusannya dunia. Yang lebih parah kita khawatirkan sampai masuk masjid, bahan guyonan itu masih melekat di dalam kepala kita. Kadang sampai Allahu Akbar masih tersenyum, teringat dengan guyonan. Lah nanti guyonannya nanti
Ketika mau ibadah fokus dulu. Itu kalau kita mau khusyuk. Dan itulah ikhwani fillah yang bisa mempermudah tadi. Kalau pikiran itu sudah kita putuskan dari dunia, nanti mudah bersambung kemana? Ke akhirat. Tapi kalau masih bercabang soro, susah. Itulah perlu persiapan. Seperti yang pernah kita sampaikan, Zainal Abidin, yang dikenal dengan Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau berwudu itu wajahnya sudah pucat. Wajahnya sudah pucat. Dia menghadirkan itu semua. Bagaimana ketika dia mau berangkat sholat itu betul-betul dia hadirkan bahwa dia akan menghadap Allah. Tuhannya dia. Dan orang kalau mengenal, betul-betul mengenal Allah, Pak, dengar kata-kata Allah bergetar hatinya. Kita ini, suasana batin kita, kondisi kita, psikis kita itu berpengaruh dengan orang yang kita kenal atau siapa yang kita kenal. Antum kalau yakin mau ketemu dengan orang besar, kondisi jiwa ini sudah ada getaran. Entah itu rasa takut, entah itu grogi. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang mau kita hadapi. Semakin kita tahu dia bahwa dia itu orang besar, orang hebat, kondisi batin itu semakin apa? Semakin punya getaran. Kondisi batin kita, jiwa kita itu terpengaruh dengan pengenalan apa yang kita hadapi, siapa yang kita hadapi. Maka seorang muslim kalau dia mengenal Allah ya seperti Zainal Abidin, pucat wajahnya. Tapi kalau orang tidak mengenal Allah, ya taunya ya Allah, Tuhan, khalas. Tak pernah mempelajari tentang Allah, tidak pernah mengkaji tentang Allah. Hatta diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, hati-hati dengan siksa Allah, senyum dia. Tak ada getaran apa-apa. Tapi orang mukmin disebut nama Allah saja, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, drodok dia, gemetar dia, ya Allah. Itu semua dipengaruhi oleh kondisi batin kita, sejauh mana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berbuat maksiat itu dia adalah orang yang bodoh. Disebut oleh para ulama, bahkan Al-Quran menyebut orang yang bermaksiat itu apa? Orang yang bodoh. Bodoh dari apa? Bukan bodoh ilmu apa, bodoh tentang Allah dia. Karena orang yang mengerti tentang Allah dia akan berbuat maksiat, takut. Semakin dia mengenal Allah, semakin takut dan semakin besar rasa malunya untuk berbuat maksiat di saat Allah melihat dia. Wa idza kabbarta ayyuhal musalli, jika engkau bertakbir wahai orang yang salat. Ya, takabbarta yakni ucapan Allahu Akbar. Fala yukadzibanna qalbuka lisanak, maka jangan sekali-kali hatimu mendustakan lisanmu. Li'annahu idza kana fi qalbika akbar minallahi ta'ala faqad kadzabta. Karena ketika kamu bertakbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi di dalam hati kita ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, itu artinya hati kita mendustakan lisan kita. Fahdhar an yakuna al-hawa indaka akbar bidalil itharika, dan berhati-hatilah jangan sampai hawa nafsumu lebih besar daripada Allah. Cirinya apa? Hawa nafsu kita lebih besar daripada Allah, kita lebih mengutamakan keinginan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah maha besar, Allah segala-galanya, maka kita tidak akan menduakan Allah, tidak akan menyampingkan perintahnya Allah. Selama kita masih
menuruti hawa nafsu dan menyampingkan perintahnya Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah nomor dua, itu berarti apa? Kadzab ucapan kita Allahu Akbar. Maka hadirkan Allahu Akbar, Allah yang maha. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih penting daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ista'adta, dan jika engkau beristi'adzah, dan takbir Allahu Akbar, ya takbir pembuka itu disebut apa? Takbiratul ihram, dan itu termasuk rukun salat, termasuk rukun salat. Dan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun gerakan tangan kita angkat sejajar dengan pundak atau daun-daun telinga, ini tidak termasuk takbiratul ihram. Dia sunnah dalam takbiratul ihram. Artinya apa? Kalau orang sholat, dia datang sholat Allahu Akbar, lalu dia baca Al-Fatihah, tangannya tidak gerak, sah apa tidak sholatnya? Sah. Tapi kalau dia diam, langsung Al-Fatihah, sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena dia belum takbiratul ihram. Tadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar di saat kita membuka sholat. Ya, ini perlu kita fahami agar tidak salah faham, karena sebagian orang menganggap takbiratul ihram itu dengan tangannya. Tangan ini sunnah, mengangkatin sunnah, meletakkan juga sunnah. Artinya apa? Kalau itu tidak dikerjakan, tapi dia mengucapkan takbiratul ihram sebagai pembuka salatnya, salatnya sah. Tapi tangannya bergerak, tangannya berada di atas pusarnya dia, tapi dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, langsung baca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Demikian pula ketika antum datang, ya, karena takbiratul ihram itu rukun salat. Rukun kalau tinggalkan tidak sah. Antum datang, imam sudah rukuk umpamanya, ingin rukuk bersama dengan imam, jangan langsung rukuk, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar untuk rukuk. Jangan langsung masuk. Ya. Kalau masuk berarti kita tidak membuka salat kita dengan takbiratul ihram. Dan kalau mengucapkan takbiratul ihram, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yang ini ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin dari Ihya. Kalau kita sudah mengucapkan itu, hati itu betul-betul besarkan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita menganggap Allah itu yang segala-galanya, Allah yang maha besar. Wa idza ista'adta, dan jika engkau beristi'adzah, yakni mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini diucapkan kapan? Setelah iftitah. Maka isti'adzah ini bukan sebelum sholat, diucapkan setelah iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah. Fa idza ista'adta fa'lam anna al-isti'adzah hiya iltija'un ila Allah. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ingatlah bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang mana kita meminta perlindungan kepada Allah. Fa idza lam talja' biqalbika kana kalamuka lagwan. Maka ketika kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi hatimu tidak minta perlindungan kepada Allah, maka ucapan itu laghun, ucapan sia-sia. Laghun itu ucapan yang diucapkan tapi tidak diresapi, menjadi sia-sia. Wa tafahham ma'na ma tatlu. Kemudian fahamilah dan usahakan untuk memahami. Tafaham itu ada usaha, ada upaya. Di sini kita perlu belajar. Maka bacaan salat, selain kita belajar bagaimana cara membaca dengan benar, juga belajar apa makna dari yang kita baca.
makna ma wa tafaham makna ma tatlu wa ahdir at-tafahuma biqalbika 'inda qawlik. Maka hadirkan dengan hatimu ketika kamu membaca firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wastahdir lutfahu 'inda qawlika ar-rahmanir rahim. Hadirkan lutfah, yakni kasih sayang Allah ketika kau mengucapkan ar-rahmanir rahim. Allah yang maha Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa 'azamatahu 'inda qawlik, dan hadirkan keagungannya ketika engkau membaca Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Di situ kita menghadirkan makna adanya hari pembalasan di mana amal-amal kita akan dibalas. Seluruh amal kita, termasuk solat-solat kita. Disitulah sambil kita berharap bahwa solat kita ini betul-betul menyelamatkan kita tatkala kita menghadap Allah di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Dan di hari itu tidak ada raja, tidak ada penguasa, tidak ada satupun yang mengaku dirinya raja. Malikul Muluk, rajanya para raja pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fi jami'i ma tatlu. Demikian pula renungkan setiap yang kalian baca. Ini memang solat seperti ini ya tidak bisa cepat-cepat, tidak bisa cepat-cepat. Dan itulah solatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika membaca surat Al-Fatihah itu ayat-ayat, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Tadabbur. Waqad ruwina an Zurarah bin Awfa radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salatihi. Diriwayatkan dari Zurarah bin Awfa, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau membaca di salatnya firman Allah dalam surat Al-Muddathir ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza nuqira fin naqur. Ketika tiupan sangkakala ditiupkan, fa kharra maita, dia pun tersungkur dan meninggal dunia. Dan kisah-kisah seperti ini ikhwani fillah artinya apa? Getaran hati ketika membaca ayat-ayat Allah. Ini diriwayatkan banyak riwayat dari orang-orang saleh, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Itu orang yang paling mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah atau membaca ayat-ayat Allah. Umar itu dengan kerasnya dia seperti itu, kalau membaca ayat-ayat Allah itu menangis. Bahkan terkadang tangisannya sampai terdengar di saf yang paling belakang. Itu kondisi yang tidak bisa dibuat-buat, Pak. Ya na'udzubillah kalau orang nangis dibuat-buat, na'udzubillah. Ya, dan bukaun nifaq, tangisan kemunafikan, na'udzubillah. Ya. Artinya dari mana mereka bisa menangis? Kenapa mereka menangis? Ya membayangkan. Wa ma dzalik illa li'annahu sawwara tilkal hal fa atharat indahu talaf. Zurarah ini sampai tersungkur karena dia membayangkan kondisi pada saat itu. Ketika bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai hidup kita, selesai kehidupan seluruh makhluk. Wastash'ir fi ruku'ika tawadhu. Demikian pula kalau engkau ruku', hadirkan tawadhu, kerendahan hati, kerendahan jiwa, dan kerendahan diri di hadapan Allah. Wa fi sujudika dhul, dan ketika kamu sujud, hadirkan kehinaan dirimu di hadapan Allah. Liannaka wada'ta an-nafsa mawdi'aha raddat wa raddatta al-fara' ila aslihi bisujud 'ala at-turab alladhi khuliqta min wa tafahham minhu ma'na al-adhkar bil-dhuq.
ketika engkau rukuk, ketika engkau sujud, dan ketika engkau meletakkan seluruh tubuhmu di atas tanah, maka di saat itu engkau mengembalikan jiwamu ke tempatnya. Manusia diciptakan dari tanah, yakni Adam alaihi salatu wassalam. Waradatta al-fara' ila aslihi, dan engkau telah mengembalikan al-fara', cabang, kepada aslihi, sumbernya, asalnya. Bisujud ala turab, ketika kamu bersujud di atas tanah, yang mana dari tanah engkau diciptakan wahai anak Adam. Wa tafaham minhu, dan fahami dari zikir-zikir itu bidzuk, dengan perasaan. Inilah yang diingatkan oleh Syekh. Maka ketika sholat itu hati, lisan, pikiran nyambung, ya, semuanya sama-sama ikut sholat, ikut membaca, hati juga ikut membaca, pikiran ikut membaca. Wa'lam, ketahuilah, anna ada as-salat bihadhihi syurutil batina sababun li jala'il qalbi minas sada'. Maka ketahuilah bahwasanya melaksanakan sholat dengan syarat-syarat batin seperti ini, yang tadi ini, batinnya ikut juga melaksanakan sholat, ikut hadir, menghadirkan jiwanya, mengagungkan Allah. Itulah sholat yang bisa membersihkan hati dari penyakit. Li jala'il qalbi minas sada', membersihkan hati dari karat. Wa husulil anwar fihi allati biha tatalammah 'azamatul ma'bud, dan salat itulah yang betul-betul menerangi, yang mendatangkan cahaya, yang bisa menghadirkan keagungan yang disembah, dan bisa menyingkap rahasia-rahasia. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang mengetahui. Kenapa orang sholat tapi tidak berubah akhlaknya? Kenapa orang sholat tapi tidak bersih hatinya? Selesai sholat, hasadnya masih ada, dengkinya masih ada, padahal dia habis sholat. Seharusnya sholat itu yamhu, membersihkan dosa, termasuk membersihkan kotoran. Kenapa? Karena sholatnya hanya berhenti pada lisan dan tubuh bagian luar, hatinya tidak ikut sholat, Pak. Hatinya melayang kemana-mana, sehingga kotorannya tidak terbersihkan. Keluar dari sholat ya menggunjing, keluar dari sholat dirasani, keluar dari sholat sifat sombongnya masih muncul. Limadha? Karena sholatnya tidak ada hubungan dengan Allah. Itu yang saya katakan, sholatnya ka'annahu shalla 'alal jidar, mustaqbil al-jidar, seperti orang ngadep tembok. Tidak ada perasaan siapa yang disembah, saya sedang apa posisi saya di hadapan yang saya sembah. Itu yang membuat ikhwan fillah salat ini tidak berfungsi dengan baik. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa di antara fungsi dari salat itu apa? Mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya, tanha 'anil fahsya wal munkar. Fa amma man huwa qa'im bi surati shalah duna ma'aniha. Adapun orang yang berdiri tampilannya tampilan salat, tapi tidak ada makna salat di dalam jiwanya. yakni qa'im bi surati shalah, dia berdiri tampilannya seperti orang salat, tapi itu hanya casingnya dia salat. Fa innahu la yattali ala syai'in min dzalik, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, bal yunkir wujudahu. Ya, ini menegaskan pentingnya, intinya apa? Menyatukan hati kita, fikiran kita, dan terus mentadabburi. Dan apa yang tadi disampaikan itu lebih dari tadabbur. Itulah yang disebut mendalami maknanya. Yani ketika kita bertakbir Allahu Akbar, maka buang semua hal, tidak ada yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita rukuk, hadirkan kehinaan kita di hadapan Allah, apalagi ketika sujud, bahwa kita ini adalah hamba yang hina di hadapan Allah, hamba yang seharusnya meletakkan kepala kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk.
Dan ketika kita rukuk dan sujud dengan posisi yang sama, demikianlah kita. Kita ini hakikatnya sama. Orang salat di hadapan Allah itu semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan, yang tidak punya kedudukan, tidak ada kelebihan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi dikatakan, hadirkan ketawaduan. Rokoknya orang yang kaya dengan yang miskin sama. Yang punya jabatan presiden dengan orang yang paling rendah sama. Karena demikianlah manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun melihat dari salat itu bahwa saya dengan dia tidak ada bedanya. Maka jangan pernah kemudian mengangkat, membusungkan dada kita. Yang berhak untuk sombong siapa? Allah Azza wa Jalla yang punya segala-galanya. Ikhwani fillah, kemudian pembahasan selanjutnya yang dibahas di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini langsung masuk pada bab-bab yang terkait dengan solat Jumat dan hari Jumat. Jadi memang pembahasan kitab ini bukan pembahasan fikih. Dia lebih pada pembahasan adab jiwa, adab hati. Ya, ketika sholat bagaimana jiwa kita seharusnya. Tidak mengkaji tentang masalah fikihnya. Kalau fikih ada bab fikih tersendiri. Wahiyya nahwu min 15. Ada 15 adab yang terkait dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Ahaduha, yang pertama, an yasta'idda laha min yaumil khamis wa fi lailatil jum'ah bit tadhif wa ghasl thiyab wa i'dadi ma yasluh laha. Ya, kalau dia ingin Jumatnya itu lebih bermakna, maka dia persiapkan segala sesuatunya dari hari Kamis. Dari mulai malam Jumat dengan apa? Bit tadhif, dengan membersihkan dirinya. Kemudian mencuci pakaiannya mau digunakan, ya dia sudah persiapkan sebelumnya. Dan mempersiapkan apa yang layak untuk dia pakai pada hari Jumat. Yang kedua, al-ightisal fi yaumiha, disunahkan untuk mandi di hari Jumat. Dan ini mayoritas para ulama berpendapat mandi di hari Jumat itu sunnah, mayoritas. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa mandi di hari Jumat itu wajib. Ala kulli hal, dianjurkan mandi. Ya, dan mandi merupakan amalan yang setiap hari kita lakukan agar mandi di hari Jumat kita bernilai ibadah. Dan mandi itu adalah mandi kita menjalankan sunnah di hari Jumat. Ini dibedakan dengan niat. Maka ketika mandi harus niat di dalam hati kita. Ini niat mandi Jumat. Sama seperti kita mandi janabah, wajib niat. Tapi niat di mana? Di dalam hati. Karena niat itu diantara fungsinya adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan adat. Ya. Setiap hari kita mandi itu adat, kebiasaan. Maka ketika mandi ini ingin kita beri nilai ibadah karena kita ingin melaksanakan ibadah, maka dibedakan dengan niat. Ya. Sekalipun tata caranya sama, tapi nanti akan bernilai berbeda dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kama fil ahadits fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan anjuran mandi. Wal afdal fil ightisal an yakuna qubail ar-rawah ilaiha. Yang paling afdal kalau kita mandi hari Jumat itu mandi di waktu yang paling dekat dengan waktu berangkat ke masjid. Itu yang afdal. Artinya kalau orang mandi setelah subuh niat mandi Jumat sah, sudah dia menjalankan. Tapi kalau dia bisa, lebih utama mandinya dia itu menjelang berangkatnya dia ke masjid. Yang kedua, yang ketiga, at-tazayyun bi tanzifil badan wa qasl al-adfar wa siwak wa ghairi dhalik mimma taqaddam min izalatil fadalat wa yatatayyab wa yalbas ahsana thiyabihi. Ya, di hari Jumat kita berhias dengan apa? Membersihkan badan kita. Ya, tadi mandi. Di antara hal yang perlu kita bersihkan adalah
kuku kita, dipotong kukunya. Disunahkan setiap Jumat kita memotong kuku, dan dilarang kita membiarkan kuku lebih dari 40 hari tidak dipotong. Wasiwak, bersiwak, wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang lain yang sudah kita bahas dalam bab menghilangkan kotoran. Demikian pula wa yatatayyab, disunahkan menggunakan wangi-wangian. Wa yalbas ahsana thiyabih, dan menggunakan pakaian terbaik yang dia punya. Sunnahnya. Kemudian yang keempat, at-tabkir ilaiha masya, berangkat ke masjid lebih pagi, lebih awal. Jangan datang khatib sudah naik di atas mimbar. Ya. Harus berubah ikhwani fillah hidup kita. Mosok 20 tahun, 30 tahun teko telat terus. Ya. Ya Allah, iki api kiamat, sudah berubah, sudah sepe, sudah mulai datang khotib naik di atas mimbar. Kadang-kadang khotib sudah ceramah. Bahkan yang lebih parah, khotib sudah duduk di antara, sudah berdiri setelah duduk. Naudzubillah. Ya. Datang telat, pulang paling cepat. Pinginnya syurga, pingin uripi tenang. Ya Allah. Hakadha insan. At-tabkir ikhwani fillah, dan subhanallah fadilah besar. Fadilah yang luar biasa bagi orang-orang yang datang lebih awal. Nabi SAW menyebutkan orang yang datang paling awal, dan sengaja tidak disebutkan paling awal jam berapa, tidak disebutkan, agar orang berlomba-lomba lebih awal. Yang datang paling awal seperti berkorban unta. Ya akhi, kapan kita bisa korban unta? Kita orang kadang kambing, bagi sebagian besar kaum muslimin kambing saja masih berat. Ini ada fadilah, diberi fadilah seperti kamu korban unta. Bondo apa? Tidak bondo duit, bondo semangat, keinginan datang lebih awal ke masjid. Tapi tidak respon, tidak direspon. Tapi coba diiming-iming, datang awal ke masjid 100.000. Berangkat kabeh apa enggak? 100.000 ya akhi, royoan. Ini harga unta berapa? Jutaan. Berapa pahala yang kita dapat? Tak ada nilainya 100.000 dengan pahala yang Allah sediakan. Hakadha manusia. Ya. Karena hatinya sudah tertutup dengan berbagai macam dosa, sehingga yang bernilai, bahkan nilainya tidak bisa diungkapkan, pahala itu bernilai tidak bisa diungkapkan, itu kita anggap tidak ada nilainya. Tapi sego kebuli, sego bungkus, wallah, kejar-kejaran, royoan, dikasih pahala surga. Fadhal itu hatta jironya berangkat awal, assalamualaikum, sampai nanti di masjid, fadhal. Tidak ada pergerakan ya akhi. Maka diusahakan, ya, diusahakan kita lebih awal, dan itulah bukti bahwa kita itu ingin mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat antusias kita dalam beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.